Oke, baik. Seperti yang Bu sampaikan tadi, hari ini kita belajar tentang klasifikasi diagnosis gangguan jiwa. Jadi, secara outline-nya, secara garis besar, itu yang akan saya sampaikan berkaitan dengan latar belakang, kemudian perjalanan klasifikasi, kemudian panduan atau manual sistem klasifikasi, kemudian ada perubahan-perubahan di dalam dua eh, sistem klasifikasi yaitu ICD-11 dan DSM-5. Nah, latar belakang kenapa kita perlu ada klasifikasi untuk diagnosa permasalahan psikologis atau diagnosa gangguan psikologis karena permasalahan psikologis ini merupakan permasalahan yang kompleks. Nah, karena kompleksitas tersebut, maka dari berbagai institusi kesehatan itu ada kebutuhan untuk melakukan klasifikasi yang sistematis atas persoalan-persoalan tersebut. Kenapa? Karena klasifikasi yang sistematis itu akan memudahkan klinisi di dalam memberikan layanan profesi. Gitu ya. Artinya ketika kita mempunyai klasifikasi yang sistematis, itu bisa jadi rujukan atau referensi yang tepat atas permasalahan yang dialami oleh klien di dalam kita klinisi memberikan layanan profesi. Nah, mengapa begitu? Di dalam klasifikasi itu, kita akan menemukan penyebab sekaligus penanganan yang terbaik dari sebuah permasalahan psikologis. Nah, pada akhirnya ketika kita menemukan penyebab dan penanganan yang terbaik, kita akan mampu untuk meramalkan perilaku. Artinya ini adalah sebuah dampak dari eh, pemahaman yang baik atas permasalahan psikologis tersebut. Nah, ini saya rasa sudah sering kali kita bahas di setiap pertemuan kita ya, gitu. Nah, sehingga dari penjelasan di latar belakang tadi, fungsi diagnosis itu paling tidak ada dua. Dengan diagnosis, kita itu bisa menentukan kondisi kesehatan individu. Nah, dengan bisa menentukan kondisi kesehatan individu, kita itu bisa melakukan keputusan-keputusan yang terkait dengan pengobatan, juga terkait dengan prognosis. Gitu ya. Selain itu, diagnosis diperlukan sebagai alat komunikasi bagi para profesional. Teman-teman juga sudah cukup memahami bahwa di dalam penyelesaian satu kasus, kadangkala kita akan berkomunikasi antar atau lintas profesi, seperti misalnya dengan dokter, kemudian misalnya dengan psikiater, misalnya juga dengan eh, tenaga kesehatan lain gitu ya, atau tenaga pendidik yang berkaitan langsung atau berinteraksi langsung dengan klien gitu. Sehingga dengan adanya diagnosis yang isinya adalah klasifikasi sistematis tersebut, informasi yang ditukarkan itu akurat. Artinya akurat itu yang dibaca, yang dinilai itu sama gitu. Bukan berdasarkan bisa dikatakan penjelasan masing-masing klinisi atau tenaga ahli yang diberikan tanpa dasar. Juga diagnosis ini bisa mempertahankan kemajuan perkembangan dari gangguan atau prognosis gitu. Kenapa? Karena di dalam diagnosis karena dia ada informasi yang berdasarkan klasifikasi yang sistematis itu akan terlihat range atau level atau tingkat perubahan dari permasalahan psikologis yang dialami oleh klien. Oke, permasalahan psikologis sebenarnya ada dua macam. Kalau kita merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Yang pertama ada orang dengan masalah kejiwaan,
yang kedua orang dengan gangguan jiwa. Jadi ini saya rasa ada yang teman-teman familiar ya, misalnya ODGJ gitu. Nah, kita lihat bedanya. Kalau ODMK itu individu dengan masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan atau kualitas hidup. Nah, permasalahan ini bisa meningkatkan risiko gangguan jiwa. Gitu. Sementara ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa itu individu yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan. Wow, mohon maaf ya, tiba-tiba ada bus. Nah, gangguan tersebut itu pada akhirnya akan termanifestasi atau terwujud dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna. Sehingga akan menimbulkan penderitaan atau hambatan bagi orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan gejala tersebut di dalam menjalankan fungsi hidupnya sebagai manusia. Dan dua hal ini seringkali sudah kita diskusikan juga di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kalau kita kategorikan di dalam konteks psikologi klinis, itu menjadi dua ya. Jadi perilaku bermasalah atau menyimpang dan gangguan mental. Oke. Kalau kita berbicara perjalanan klasifikasi, itu kita bisa merujuk pada perjalanan abnormalitas atau perjalanan riwayat gangguan psikologi yang kita juga sempat bahas di dalam sejarah perkembangan psikologi klinis. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya klasifikasi sistematis ini itu mengikuti klasifikasi atau model klasifikasi yang sudah ada, yaitu di pendekatan medis maupun di pendekatan ilmu botani dan kimia. Gitu. Nah, berikutnya ada tiga sistem klasifikasi yang saat ini digunakan oleh klinisi di Indonesia sebagai panduan di dalam menegakkan diagnosis permasalahan psikologis. Ini yang pernah saya sampaikan di kelas bahwa tidak mudah kita untuk menegakkan diagnosis karena ada panduannya. Dan untuk bisa menegakkan satu diagnosis gangguan, itu banyak syarat yang harus dipenuhi begitu. Jadi tidak mudah memang sehingga ketika ada orang yang mengklaim dirinya ada atau menderita sebuah gangguan itu kita perlu skeptis gitu ya. Skeptis itu artinya tidak mudah percaya karena kalau kita pelajari lebih lanjut eh, seorang klinis itu juga tidak mudah mengambil kesimpulan bahwa kliennya itu A, kliennya itu B, kliennya itu C, karena sebenarnya tata laksana atau prosedur di dalam penegakan diagnosis itu sistematis, artinya banyak langkah yang harus dilakukan, banyak asesmen yang dilakukan, seperti itu. Nah, tiga itu ada pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa atau PPDGJ. Ini saya rasa teman-teman juga cukup familiar. Yang kedua ada International Classification of Diseases and Related Health Problem atau disingkat ICD. Yang ketiga ada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM. Nah, kita cek satu-satu, teman-teman. Nah, kalau PPDGJ ini panduan di dalam menegakkan diagnosis gangguan jiwa yang disusun oleh tim yang isinya itu psikiater gitu. Nah, penyusunan PPDGJ ini merujuk pada ICD dan DSM. Jadi ini memang punyanya Indonesia gitu. Kemudian yang digunakan saat ini adalah PPDGJ 3, tapi ini saya belum cek lagi ya kebenarannya apakah sudah ada yang baru atau tidak. Karena saya membaca ulang untuk DSM pun sekarang sudah ada yang baru gitu. Walaupun hanya pada text revision, bukan pada serinya. Nah, PPDB 3 ini diadaptasi dari kombinasi antara ICD 10 dan DSM 4.
Nah, makanya tadi saya bilang mohon dicek ulang karena DSM yang berlaku sekarang ini adalah DSM 5TR gitu. Tapi informasi ini membuat teman-teman paham bahwa kemiripan kode klasifikasi di dalam PPDGJ, ICD, dan DSM itu ada kemiripan karena memang rujukannya itu sama. Ya, mengingat lagi tadi perjalanan klasifikasi untuk klasifikasi sistematis di dalam permasalahan psikologis itu juga merujuk pada ICD, merujuk pada klasifikasi kesehatan, yang artinya merujuk pada ICD. Gitu. Nah, sementara ICD itu sebuah standar global ya yang digunakan untuk mengukur data kesehatan, dokumentasi medis, dan pengumpulan data statistik. Ini kalau teman-teman cek pun banyak hal-hal yang berkaitan dengan data-data kesehatan itu diukur di ICD. Yang menerbitkan adalah WHO gitu. Nah, di dalam ICD ini sebenarnya yang ingin didefinisikan atau yang ingin digambarkan adalah penyakit, gangguan, cedera, dan permasalahan lain terkait kondisi kesehatan yang universal. Gitu. Dibuat dalam bentuk apa? Sebuah list yang itu isinya lengkap, kemudian disajikan dalam bentuk hierarki, gitu, yang memudahkan kita untuk yang pertama melakukan pengambilan keputusan berbasis bukti. Kemudian yang kedua, sharing and comparing health information. Nah, ini tadi ya kita kembali kepada fungsi diagnosis. Between apa? Hospitals, region, settings, and countries. Nah, karena kita ada standar di dalam menggambarkan gangguan, penyakit, kecederaan, maka di tempat lain itu juga akan dibaca sama. Yang namanya sakit A, ya memang merupakan sakit A di tempat yang lainnya. Seperti misalnya COVID gitu. Nah, yang ketiga digunakan untuk perbandingan data. Nah, ICD-11 itu versi ICD terbaru yang dikembangkan oleh WHO, dirumuskan tahun 2019, secara efektif digunakan per tanggal 1 Januari 2022. Ini yang tadi saya sampaikan. Silahkan nanti dicek gitu ya, dilihat apakah sudah ada perubahan yang lain. Gitu. Sebenarnya sama seperti kebijakan-kebijakan yang ada gitu ya. Penetapannya bisa jadi tahun ini, tapi penerapannya itu bisa 2 tahun atau 3 tahun berikutnya. Gitu. Nah, sama seperti ini. Sekalipun dirumuskan tahun 2019, tapi efektivitasnya itu digunakan tahun 2022. Nah, ini yang ketiga ya, teman-teman, yang DSM. Jadi ini sistem klasifikasi yang dikembangkan oleh Asosiasi Psikiater Amerika. Nah, kalau seperti ini kita itu bisa membayangkan bahwa psikologi klinis ini ya memang tidak bisa dilepaskan dari medis. Bahkan gangguan kejiwaan atau permasalahan jiwa itu juga tidak lepas dari kontribusi Asosiasi Psikiater Amerika gitu ya. Sekalipun kita juga punya APA gitu ya, American Psychological Association. Nah, DSM sendiri digunakan itu yang pertama itu tahun 1952. Dasar pengembangannya itu adalah paradigma biopsikososial gitu. Nah, ini kita bisa menarik lagi benang merah, berarti kalau kita nanti baca isinya DSM, itu dia akan menjabarkan faktor-faktor biologis, faktor-faktor psikologis, maupun faktor-faktor sosial yang itu berpengaruh di dalam perkembangan gangguan jiwa, gitu ya.
Jadi jangan heran kalau nanti banyak sekali sudut pandang, karena memang dasar pengembangannya adalah paradigma biopsikososial. Kemudian ada DSM-2, ada DSM-3, ada DSM-4, ada DSM-5, yaitu muncul tahun 2013, dan ada DSM-5 TR. Sebenarnya TR ini melekat pada DSM lain ya, selain DSM-5, seperti DSM-4. Karena yang namanya manual itu tentu akan direvisi. Itu isinya bersesuaian dengan hasil-hasil riset yang ditemukan sehingga dapat melakukan pengembangan di dalam eh, panduan ini gitu. Nah, ini dari sini juga kita bisa melihat keterkaitan antara penelitian dengan atau penelitian di dalam konteks psikologi klinis, bahwa untuk mengupdate manual ini, teman-teman ingat lagi ya di dalam penyusunan eh, panduan gitu ya di penelitian dalam konteks psikologi klinis itu yang materi saya berikan, ini diperlukan penelitian-penelitian yang bertingkat, pada akhirnya kita bisa memberikan rekomendasi tertulis gitu. Nah, salah satunya dimasukkan di dalam DSM ini. Bagaimana kerangka berpikir di dalam DSM 5? Yang pertama itu bisa DSM 5 itu menggunakan pendekatan perkembangan seumur hidup untuk gangguan kejiwaan. Artinya nanti yang dilihat itu adalah mulai dari lahir hingga tua gitu, hingga usia tua gitu. Kemudian memperhatikan pengaruh konteks, gender, dan budaya di dalam presentasi gejala. Kenapa? Karena konteks ini juga akan mempengaruhi bagaimana gejala itu muncul dan dimaknai. Ini juga sempat kita bahas gitu ya. Kemudian menggunakan pendekatan dimensional terhadap tingkat keparahan. Nanti ada contohnya di di slide berikutnya. Kemudian memiliki tingkat keselarasan yang lebih tinggi dengan ICD-11, kemudian memiliki ketergantungan yang besar pada penelitian genetik dan neurobiologis yang mendukung teori biologis sebagai penyebab penyakit dari banyak gangguan jiwa. Nah, ini ada stressingnya bahwa di dalam DSM-5 itu cara kerjanya itu seperti ini, teman-teman ya. Kalau mau lihat perbandingannya ya tentu teman-teman melihat yang DSM-4 seperti apa, yang DSM-5 seperti apa. Ya. Nah, untuk mengakses DSM-5 TR seperti gambar yang tertera, nanti silakan bisa klik di dokumen PDF tersebut. Ini adalah perubahan yang fundamental atau yang dituliskan di dalam DSM-5 tentang perubahan dari DSM-4 ke DSM-5. Yang pertama itu tadi ya, ada kerangka rentang hidup perkembangan. Jadi sudah tidak lagi terkotak-kotak dalam perkembangan usia perkembangan tertentu, tapi ini sepanjang hidup manusia. Artinya satu perkembangan itu akan mempengaruhi perkembangan hidup yang lain gitu. Yang kedua ada penghapusan sistem multi aksial. Nah, di gambar sebelah kanan ini adalah penulisan diagnosis menggunakan DSM-4, menggunakan multi aksial. Ada 5 aksi yang harus dipenuhi oleh seorang klinisi, harus dituliskan ketika mau menegakkan diagnosis. Nah, kalau pakai diagnosis multiaksial ini saja, teman-teman bisa membayangkan kerumitan yang dilakukan oleh klinisi di dalam menegakkan diagnosis. Gitu. Dia harus bisa menentukan di aksis pertama itu apa, di aksis keduanya apa, aksis ketiganya ada atau tidak, aksis keempatnya ada atau tidak, dan harus bisa menentukan GAF-nya atau General Adaptation Function gitu. Itu ada ini ya, ada levelnya, dan menurut analisa kita sebagai klinisi, klien itu berada di dalam angka berapa.
Sehingga dengan aksis-aksis ini kita bisa menuliskan bahwa seseorang itu didiagnosa apa dengan gambaran seperti ini. Itu DSM-4. Nah, di DSM-5 tidak ada lagi penulisan multiaksial seperti ini. Ya. Poin ketiga itu penambahan skala kecenderungan bunuh diri yang dapat digunakan dalam semua diagnosis. Kemudian yang keempat, penambahan ukuran dimensi keparahan untuk beberapa gangguan. Kemudian di DSM-5 ada diagnosis baru dan penggabungan. Nah, diagnosis baru ini ada gangguan komunikasi sosial yang ini bisa menjelaskan untuk anak autis yang memiliki gangguan sosial dan bukan gangguan perilaku. Kemudian ada gangguan belajar yang dulu itu dibedakan di DSM-4. Kalau yang sebelumnya ada gangguan membaca, gangguan menulis, dan gangguan matematika gitu, sekarang digabung menjadi satu gangguan yang disebut sebagai gangguan belajar spesifik. Yang teman-teman familiar mungkin berkaitan dengan kesulitan untuk membaca, saya lupa ya, disleksia itu dulu disebut disleksia gangguan belajar membaca. Tapi sekarang semuanya disebut sebagai gangguan belajar spesifik. Nah, nanti di dalamnya itu sebenarnya ada penjelasan lanjutan apa saja. Tapi di dalam menetapkan diagnosis itu disebut sebagai gangguan belajar spesifik, bukan lagi gangguan belajar. Gitu ya. Kemudian ada istilah baru. Gitu. Saya rasa teman-teman juga mungkin mengenal yang namanya retardasi mental. Ya, di dalam menjelaskan individu dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Gitu. Di DSM-4 itu masih disebut ada mental retardation. Tapi kemudian di DSM-5 itu diganti sebagai intellectual disabilities. Gitu. Bukan lagi mental retarded atau mental retardation, tapi intellectual disabilities. Kalau dulu kategorinya itu pakai cut off 70, kalau kurang dari 70 disebut sebagai kriteria diagnostik, maka sekarang tidak seperti itu. Gitu. Kriteria barunya itu disebut sebagai defisit dalam fungsi adaptif yang mengakibatkan kegagalan untuk memenuhi standar perkembangan dan sosial budaya untuk kemandirian pribadi dan tanggung jawab. Ini adalah kriteria intellectual disabilities yang menggantikan retardasi mental. Kemudian, apa fungsi skor IQ ketika kita nanti juga melakukan asesmen intelektual? Digunakan sebagai pertimbangan bersama dengan penilaian fungsi adaptif. Artinya seperti ini, dengan IQ tertentu, itu kita bisa membuat pertimbangan bahwa kemandirian anak, katakanlah, itu akan seperti apa. Gitu. Ketika IQ-nya di bawah rata-rata, maka kita bisa memprediksi kemandiriannya itu tidak seperti anak seusianya. Dan itu tidak hanya kita tuliskan angkanya saja, tapi kita tuliskan dinamikanya. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di tabel itu jelas ini ya, jelas perbedaannya. Misalnya, kalau ini ada kategori keparahan, untuk yang mild atau yang ringan, itu biasanya ada di 85% dari kasus gitu ya. Nah, IQ-nya itu range-nya kalau berdasarkan DSM-4 itu range-nya 50 sampai 69. Tetapi bedanya kalau di DSM-5 itu diklasifikasikan berdasarkan daily skills atau keterampilan keseharian yang diharapkan muncul pada usia tersebut gitu.
Jadi ada keterampilan-keterampilan atau kemampuan-kemampuan yang itu memang diharapkan muncul pada satu tahap perkembangan tertentu. Gitu. Nah, kalau di Mile kita bisa lihat dia dituliskan can live independently with minimum levels of support. Gitu ya. Jadi dia dikatakan kategori ringan kalau yaitu bisa mandiri dan dukungan orang lain itu pada level yang minimum. Nah, kita sebagai klinisi dengan asesmen tertentu itu harus bisa menjelaskan yang namanya minimum level of support itu apa saja di aspek hidup yang mana saja itu harus bisa kita jelaskan gitu. Jadi tidak hanya kemudian IQ-nya segini itu pasti dia retardasi atau ada gangguan intelektual gitu pada tingkat rendah. Nggak boleh hanya seperti itu, tapi harus ada penjelasan dengan basis of daily skills. Itu perbedaan yang signifikan ya. Kemudian ada nama baru yang tadi muncul, yaitu communication disorder atau gangguan komunikasi. Yang pertama ada language disorder. Ini kombinasi antara ekspresif language, kemudian ada gabungan antara reseptif, ekspresif language. Itu. Yang kedua ada speech sound disorder yang sebelumnya itu bernama phonological disorder. Kemudian ada yang namanya childhood onset fluency disorder yang sebelumnya itu dinamakan stuttering. Ini gagap ya teman-teman. Kemudian ada gangguan baru dengan nama social communication disorder yang tadi disebutkan di slide sebelumnya. Oke. Nah, ada current issues atau hal baru gitu ya di dalam klasifikasi ini gitu. Ternyata panduan-panduan yang ada yang tiga itu tadi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ternyata tidak cukup di dalam menjelaskan gangguan psikologi gitu. Kemudian ada muncul model baru, panduan baru di dalam menjelaskan diagnosis gangguan jiwa atau kesehatan mental. Yang pertama itu ada Psychodynamic Diagnostic Manual atau PDM yang muncul sebagai kebutuhan untuk mengembangkan alternatif yang lebih konsisten dengan formulasi diagnostik dimensi, inferensial, kontekstual, dan biopsikososial yang menjadi ciri khas pendekatan psikoanalitik dan humanistik. Sehingga muncullah PDM ini. Gitu. Nah, di dalamnya ada upaya untuk mengartikulasikan diagnosis yang berorientasi pada psikodinamika yang menjembatani kesenjangan antara kompleksitas klinis dan kebutuhan akan validitas empiris dan metodologi. Seperti itu. Nah, untuk referensi tambahan, teman-teman bisa baca di link yang saya berikan. Yang kedua ada transdiagnosis. Jadi ada kalau kita baca DSM sebenarnya kita akan menemukan satu bagian yang namanya komorbid atau gejala yang muncul bersamaan dengan gangguan utama. Nah, ini kadang-kadang sama antar diagnosa, sehingga muncul kebutuhan untuk memahami gangguan di luar gejala itu sendiri, atau kalau yang dibilang across or beyond diagnosis gitu. Yang kita lihat atau yang dilihat di dalam transdiagnostik ini adalah gejala-gejala yang sama yang muncul konsisten di beberapa gangguan. Nah, itulah yang ingin dipahami dan ingin difokuskan di dalam penanganannya. Sehingga ini akan memberikan treatment. Pendekatan ini tuh maunya kalau kita sudah menemukan ada satu gejala yang dibagikan sama di beberapa diagnosa, maka mungkin kita tidak perlu
menangani diagnosa yang lain, menangani gejala yang lain, tapi kita menangani gejala yang konsisten muncul sama ini. Harapannya kalau yang sama, yang banyak muncul di beberapa diagnosa ini kita jadikan intervensi, kita jadikan fokus intervensi, maka berikutnya akan mempengaruhi gejala-gejala yang lain itu. Artinya gejala penyertanya itu juga akan ikut berubah ketika kita melakukan intervensi pada gejala yang muncul bersamaan di beberapa diagnosis seperti itu. Tapi untuk pemahaman yang lebih lanjut, teman-teman juga bisa membaca di referensi yang saya berikan di tautan itu ya. Nah, saya rasa sudah selesai. Terima kasih. Saya ini dulu.